menyimpang, langsung kita dibilang nggak sesuai ini, nggak sesuai itu. Alamak. Tahe pikirku. Dia nggak suka ya kalau ada orang ngebelain orang lain. Dia harusnya ngebelain dia. Nggak suka. Tapi kalau belain dia, Bin, Kakak. Karida udah gemes banget si Bintang. Enggak, memang aku Bin dari awal. Maka itu Bin. langsung gak usah dibalas, langsung kasih pantun. Yang hilang Enggak itu lah. adalah yang kelihatan adalah kebodohan Bapak. Kalau gajah masuk kulkas apa yang kelihatan? Yang kelihatan kebodohan Bapak. Gitu. Kami semalam jadi kayak bagi tugas kami sama Bang Alpa. Nah, ini kayak itu. Bang Alpa. Ketahuan tahu. Dia udah masuk sini. Aku udah bilang buru-buru ya, jangan lama-lama. Dia tuh mantap. Ya kalau Bang Alpa memang udah ketahuan. Bang Alpa memang udah ketahuan. Iya. Karena dia Kau dari speaker. sini kan? Suaranya janganlah kalian begitu gitu. Terus dia ngetik juga di Pak Bom Bom. Itu kayaknya kadrun deh. Ya, harusnya gini bro. Lain kali kalau misalnya kan dari si Reda gitu, ya namanya juga di TikTok Pak, kemana-mana aja bisa main. gituin aja. Bang Alpa aja nggak menjawab. Iter sipi mana termitop. di Kareda garang kali. Betul. ada dia si Berliana. Gara-gara dia tuh semuanya tuh jadi gagal tuh. Nggak, dia pun ngasih pantun, dia pun udah kayak apa dia, Kak, grogi dia. Gak dijawab pula belakangnya terakhirnya, cuma nanya doang. Ya. Bapak kalau ditengok dari lubang pipet apa aja yang nampak Pak kata. Tapi di situ sakit hati dia. Sakit hati beliau itu, Kak. Di situ pas dia nanya kayak gitu sakit hati dia. Gitu. Saya nggak suka digitu-gitu kan. Iya. Terus jawab dong, tapi saya suka Pak gitu. Harusnya jawab, tapi saya suka Pak gitu. Apa lucu? Kalau nggak salah di-kick juga kayaknya semalam ya, Bang Alpa ya. Nggak tahu, aku nggak nonton, udah capek aku. Pokoknya ngeliat kalian berdua kayak dinasehatin gitu, dia ngoceh-ngoceh, diam aja berdua. Ini pada ngapain sih berdua berdiam di sini? Kayak apa gitu loh, Kak, berderet berdua di atas. Cuma berdua, Kak. Kayak di Sandra. Mau masuk aku, Pak turunin teman-teman saya, Pak. Saya yang suruh mau ngomong gitu tapi percuma, udah ngantuk juga, males kan. Udahlah biar aja mereka distrap berdua di atas, Kak, pojokan. Tapi Pin, jujur Pin, jujur semalam dia nggak apa namanya nggak berkutik loh tentang yang kutanya masalah predestinasi itu. Iya. Jadi itu yang ku bilang tadi. Yang harusnya ada jalan tol kan dibuatnya ke laut dulu, ke jurang dulu, ke apa dulu kan. Jadi ku bilang Iya. kan kalau yang kita pahami predestinasi itu takdir, itu ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, dia nggak percaya predestinasi, tapi dibikinnya lah apa ilmu baru. Ada predestinasi tunggal, ada predestinasi ganda kata dia gitu kan. Setahuku predestinasi itu satu pun tuh tidak ada yang mengakui free will. Kan gitu kan? Iya. Artinya kalau rumus itu dimasukkan ke penjelasan mereka gagal semua. Makanya itu yang membuat mereka berdebat dengan Pak Budi Asali. Tapi ketika itu ku perdalam kan kalau kayak Bang Edis kan, dia kan kalau satu topik itu kan on the track dari topik itu. Betul enggak? Betul. Pin. Iya. Enggak lompat-lompat dia ke sana, ke sini, ke sana. Ya saya ini Roma ini
Mazmur ini kan nggak lompat-lompat, hanya di satu itu aja gitu. Jadi kita fokus kan gitu. Dia kan? orang jadi pusing kan. Kalau Iya. presentasi juga gitu. Apa yang ditanya itu yang jawab. Dia sebenarnya pernah nggak sih dia ini skripsi? Kan kalau ditanya sama itunya kan apa sidang kan kita nggak boleh kemana-mana jawabnya. Kalau dia pertanyaan itu kan jawabnya itu juga. Kalau kita Iya. kemana-mana jawabnya akan dicecer terus kan dengan pertanyaan lain kan. Jadi ku bilang, makanya kan semalam ku bilang kan, Bapak jangan jadi teolog lompat-lompat Pak, ku bilang, yang ku tahu lompat-lompat itu monyet Pak, ku bilang gitu kan. Hati-hati Anda, kata dia gitu. Iya, sampai jam kan 5 kayaknya. aku baru bisa ngomong kan jam 5 lewat itu tadi pagi. Gile. Jam 5 lewat aku baru bisa ngomong. Apa tadi? Ini the God. Nanya apa tadi katanya? Itu Pak videonya Edis. Nah, video Edis itu kan aku bilang kan keinginan atau kehendak. Dia bilang rencana. Iya. Diputarnya lah videonya itu. Capek Videonya Bang nggak Edis sih? itu. Ternyata keinginan, kehendak. Jadi aku bilang lagi, Pak Mumun, apa beda keinginan? Apa beda kehendak? Apa beda rencana? Supaya satu kata ini bisa menjelaskan maknanya, bisa menjelaskan maksud dan tujuannya. Kan gitu kan? Oh, itu sama saja. Begini. Oh, horas mak. Maka itu harus dibilang kalau begitu Pak, saya kasih tebakan buat Bapak deh. Gajah kalau masuk kulkas apa yang kelihatan? Gitu, langsung to the Aku, Bin. point. Apa itu? Aku, Bin. Yang kelihatan kebutuhan Bapak. Bye. Bin, Shalom. aku, Bin. Gitu. Tahu Karena bilangnya alangi matei itu. Aduh. Dekat saudara, tapi dalam hati Udah ngomong begitu emang ya. Kamu berani? Enggak, bukan enggak berani, tapi penguasaan diri lah ya kan. Iyalah. Firman Tuhan ya kan. Enggak bisa kita langsung ini. Kita kan enggak sama kayak mereka yang langsung memponis-ponis, enggak. Kita tunjukkan kita punya kasih, kita tunjukkan kita berbeda, aku bilang. Terakhir Iya, kan kalau nggak bilang, sindir aja gajah kan dia juga tersinggung biasanya, tapi kan bukan buat dia. Yang kelihatan Itu- kebodohan si gajah. itu tugasnya Bang Alfa semalam, pokoknya sudah tugasnya Bang Alfa. Tapi disebut nggak? Enggak kan? Enggak sih, Bang. Tapi ada Parah, beberapa emang teman si tebakannya Alvan. itu disampaikan Bang Alfa semalam. Ada beberapa teman tebakannya, tapi sedih lah, sedih sekali. Semalam yang naik Sedihnya, media itu semua sedihnya kenapa? banyak, Karena ini ya, ke gap ya. iya, banyak yang kontra kok, banyak yang kontra. Iya pasti. Dan dia nggak bisa. Jadi ku bilang gini loh, Ben. Ku bilang gini Kak Reda. Kan yang membuat kan kayak Bang Edis itu kan, dia kan sumber primernya kan langsung Alkitab. Betul nggak? Iya betul. Ku bilang sama Pak Bambam semalam dari Yohanes 8 ayat 40, Pak. Itulah dasarnya Bang Edis. Bapak bawa ke sini, Bapak bawa ke sana, yang nggak nyambung, Pak. Ku bilang gitu. Kita on the track dulu dengan apa yang dibahas Bang Edis. Ku bilang gitu. Jangan Bapak lompat-lompati dulu, bawa ke sana, bawa ke sini. Ya itu nggak akan ketemu, Pak. Ku bilang gitu. Nanti kalau kita panjangin lagi, kalau memang penyaliban itu rencana Allah, berarti Allah kejam dong memberikan anak yang untuk dibunuh. Ku bilang. Tapi kalau dalam kemahatauannya Allah bahwa hamba-hambanya, bahwa nabi-nabinya, bahwa rasul-rasulnya akan menderita dan penderitaan itu harus dihadapi. Nah, itu saya setuju. Yes. Karena dia Allah yang Maha Tahu. Tapi kalau dia Allah sendiri yang merancang penyaliban itu, artinya dia pembunuh dong, aku bilang. Dia sutradaranya di dalam pembunuhan ini, aku bilang gitu. Iya. Enggak begitu, Bro. Kamu jangan bikin penafsiran sendiri. Loh, kan begitu maksud Bapak. Iya. Kan Bapak bilang kan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tumitnya akan diremukkan, kan itu maksud Bapak. Iya. Tentang apalagi semalam, ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun, Banyak banget ya. sama seperti anak manusia yang ditinggikan, kan itu maksud Bapak. Iya, Nah, sementara yang dibahas Bang Edis itu bukan itu, Pak Bom, aku bilang. Yang dibahas Bang Edis itu Yohanes 8 ayat 40. Itu secara gamblang loh dibilang Tuhan Yesus bahwa kamu
berkeinginan untuk membunuh aku gitu. Artinya Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi itu. Tahu. Berkeinginan Karena dia untuk Tuhan. membunuh Yesus gitu. Tapi Bapak lari ke sana, lari ke sini. Di mana Pak korelasinya, Pak? Di mana Pak? Bapak hubungkan lagi sama rencana Allah yang sudah jauh-jauh hari disiapkan. Enggak, Bang Edis gak ngomong itu, ku bilang. Tapi gak tahulah kayak mana kalian menalar orang Berdebat. orang bercerita, berdiskusi. Saya kalau berdiskusi itu, saya tangkap dulu dalilnya apa, saya tangkap dulu kira-kira maksud dan tujuannya kemana, itu dulu saya tangkap. Nggak terus buru-buru Pak, saya Pak menuduh orang itu sesat, menuduh orang itu bidat. Nggak secepat itu Pak, saya bilang. Alah, kau udah herder kau. Pi gitu. Iya. Tercampak aku. Gak bisa dia nggak ada rendah hati, dia nggak bisa dibilangin. Gak ada. Nggak bisa dia. Jadi teman-teman, sebenarnya ini ya, internet ini sekarang kita itu harus to be careful semuanya. Jangan merasa karena saya di Monokwari, karena saya jadi masa harus mengaku seorang pendeta seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya aslinya beliau nggak pendeta dia. Jadi ya abangnya iya benar pendeta. Makanya sampai ke anaknya pun kita tahu dia itu kan kontraktor teman-teman ya. Tadinya dia itu kontraktor. Jadi dia itu tidak pernah kuliah ya. Mungkin kalau belajar Alkitab siapapun itu untuk pendalaman Alkitab 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu kan biasa ya kan. Apalagi kita banyak orang gereja misalnya yang seperti itu banyak juga kan harus ada training seperti itu ya, belajar Alkitab lebih ini supaya lebih keimanannya kuat seperti itu. Nah, jadi sama dia mah bukan ini, cuman begini loh teman-teman. Dia memang sombong ya. Makanya saya menunggu dia berstatement dan juga dia klarifikasi bahwa dia minta maaf secara gentle ya. Tapi bukan berarti ya sudah kita berteman sama dia. Oh no, gue mah amit-amit. Gue akan tetap menjaga batas dong sama orang-orang kalau sudah duduk bareng dengan terutama kesalahan dia yang terbesar itu adalah saat dia ya berkolaborasi dengan RT6 ya, dan dia malah mengkick Raja Debat dan juga Bro RBN waktu itu. Di situ ya nggak bisa dimaafkan sih, tapi ya kan karena kita sebagai orang Kristen kita harus memaafkan, tapi dia harus benar-benar minta maaf dengan jujur ya, jangan hanya sekarang mengemis aku udah WhatsApp udah wawa si Edis sudah putar, udah ku telepon dia nggak diangkat mengemis. Sebenarnya aku dikasih 10 menit aja aku hanya mau minta maaf di room kau itu aja kau anjing. Kau naik kau ke tempatnya si Bom. Siapa si Bom lagi? Ngapain kau naik ke tempatnya si Edis? Hah? Ngapain gitu loh? Makanya dia itu nggak jujur teman-teman. Makanya dia itu penjilat ya kan? Kenapa dia seperti itu? Supaya orang-orang yang spender itu tetap ngasih koin ke dia. Itu iya kan, kasihan kan, banyak juga kan pengecut juga Oten ini kan? Tadi malam juga kan ada akun yang ngebelain dia kan masuk ke sini ya kan. Jadi gini teman-teman, munafik ya betul ya. Jadi teman-teman ya, tentang siapa aja yang udah janji atau sudah ada statementnya nanti habis tahun baru mau nyerang si Edis TV, silahkan ya, you are welcome ya. Betul ya. Jangan rusak minta tolong benerin. Iya betul. Apa aja yang rusak? Ya kan dikasih tahu laptop rusak. Ini nih. Tahu kalian itu kemarin yang ini laptopnya itu si Mama Suri dari Mama Rika. Jadi nggak usah sok-sok ini juga, iya kan? Dia masih penatua. Alah, ya kalau penatua kan beda dengan pendeta. Laptop itu tahu nggak? Mama Suri. Mumpung Mama Suri nggak ada di sini, biar kita omongin. Dia bobo, iya kan? Sintua kalau di HKBP.
Udah keterlaluan ya. Waktu dia mengkick Raja Debat dan juga Bro RBN, di situ kita sudah offside. Ini tidak dilihat oleh spender-spendernya, ya kan? Jadi kalau diomongin orang mungkin ya terserahlah, mungkin mereka kelebihan uang ya terserah. Terserah mau sampai nanti mau mencium-cium pantat si B2 itu is okay. Begitu teman-teman ya. Siapa aja yang sudah berjanji nanti mau nyerang-nyerang si Edi Sidabutar, ya silahkan, ya silahkan. Yang penting, ya kita akan tetap mendukung ya visi dan misi Edi Sidabutar itu untuk menjangkau jiwa dan memenangkan Konoha. Ya, kita ini kan semua kan timnya Abi Saipudin kan, karena nanti kan Abi Saipudin itu kan mau jadi presiden kan di Konoha, iya kan? Jadi kita ini timnya, teman-teman. Jadi semuanya nanti harus diganti, ya kan? Iya, semakin diserang, kita nggak akan pernah mundur satu langkah pun. Aku kan banyak yang ini, banyak orang Batak juga pengecut, teman-teman. Eda, minta tolonglah. Bertemanlah sama Pak Bom sama Pak Rudi. Kita ini aja, kita doakan. Kaulah yang berdoa. Ngapain ngatur-ngatur aku? Ngapain? Bom pendeta tamatan STT. Siap tunggu transferan non-stop live 24 jam di TikTok. Topi loh. Nah ini dia. Terus akal sehatnya dukung Edis jadikan Konoha mayoritas. Betul. Kadang-kadang ini tadi malam aja live berseliweran spender Edis apa nggak makin kepanasan. Iya betul. Gini teman-teman. Kadang-kadang orang konten ini ada juga munafiknya teman-teman. Ada juga munafik gitu loh. Pengecut juga. Makanya gue tuh nggak mau lama-lama berteman dengan orang-orang seperti itu ya kan. Tahu-tahu dia taunya onenes ya kan. Langsung kadang-kadang memang ku blokir tapi itu cepat-cepat ku unfollow teman-teman. Ku unfollow. Semalam kan Ya. Kak, waktu aku dikeluarkan dia, ya kan? Kan naik apanya donaturnya. Naik donaturnya Pak Kev atau Pak apa namanya. Ya kan? Jadi Pak Kes. Pak Kes betul. Jadi dinasihatin dia loh, dinasihatin. Nah, setelah dia dinasihatin, diminta-mintanya aku lagi masuk. Jadi ku bilang, jadi langsung ku tutup, selesai. Iya. Dia merasa Dinasihatin loh bersalah dia. Iya. Iya, Pak Kes itu kan temen aku juga di sini suka datang dia. Dinasihatin dia. Karena jawabannya Bintang udah bener, kenapa harus dimarahin? Enggak, kan dibilang Pak Kes itu semalam, ada baiknya, Bro, kita dengarkan, baru kita uji pendapat teman kita tadi seperti apa gitu. Oh coba naik kau kata. Emang labil ya, bener-bener labil ya tuh orang. Labil. Heeh. Sorry tuh saya lah, goodbye lah langsung ku semua. Tidur aku. Rum labil udah bipolar. Minum obat Pak, jangan obat jantung doang yang diminum, obat mental juga. Tadi ini udah 100. Kita tunggu dulu 150 ya, teman-teman. Omongannya tergantung spender. Iya. Tapi kan maksudnya gini, spendernya juga sih harusnya inilah melihat kondisi saat ini sudah labir puber ketiga, masih puber itu. Aduh, itu kan kalau semakin Tapi kayaknya Kak tinggal itu Kak, kayaknya Kak donaturnya Kak. Yang lainnya sudah meninggalkan dia loh Kak. Pak Mika udah. Iya. Pak Mika udah kutek-tekin. Kan Pak Mika itu kan orang sibuk. Kutek-tekin lah. Buktinya kalau si Pak Bom itu bermain dengan Islam. yang lain-lain kan sudah bertelepon dengan kakak. Iya, benar. Sudah main ini kayak Telegram ya.
Udah telepon wawa-wawaan dengan kakak. Mm-mm. datang Bang Alpa dipanas-panasnya lagi. Saya mau TF katanya. Saya mau TF. Oh, nggak perlu TF-anmu kata kata beliau itu. Saya punya rumah 2. Saya punya mobil. Kalau kok jadi yang gara-gara harta ini gitu. Iya makanya itu. Itu yang pertama kali kan, yang baru-baru datang kan, masih baru-baru itu. Tadi malam kan si Uli ini kan tidur nyenyak. Tahu nggak? Tim VIP. herder naik ke roomnya si Bom Bom. 3 Tadi orang. malam ya. Tadi subuh. Yang subuh itu. Subuh jam 3. Ini Suhut, Bintang, sama satu lagi Alfa. Alfa. Bintang. Terus saking si Bom Bom ini cinta sekali sama kakak, ini filternya juga udah pakai yang bertanduk sekarang. Hanya dia pakai wig. Kalau kakak kan nggak mau pakai wig. Bayanginlah teman-teman ya kan? Iya, tiga herder diutus, ya betul. Udah nggak sadar lagi tuh kak, aku udah tidur tuh kak. Makanya aku lihat tiba-tiba ya udah tutup komalnya. Karena berjam-jam pakai wig seperti itu teman-teman ya kan? Aduh ya ampun, berjam-jam. Dingin itu, segar seperti itu, Vin. Kalau pakai wig seperti itu, tapi ketahuan juga itu sama Bom Bom. Tapi kayaknya Kak Reda, kayaknya dia mantau kakak itu Kak. Iya, ada akunnya di bawah. Akunnya dia kan bilang, kan aku tahu kenapa dia punya akun banyak. Pak, itu loh ada Onelist tempat Bu Griti. Udah lapin, kan kamu tahu kalau Pak Bambang ini punya akun banyak. Akun Pak Bambang itu ada di mana-mana. Tuh, luar biasa. Ngapain dia di komal aku, tapi dia mantau juga di tempatnya Bu Griti. Kacau. Tolong yang bilang, tolong ya yang typing si Bom Bom pengecut itu diblokir ya. Kamu jahat banget, nggak boleh kayak gitu sama Bom Langsung. Bom, ya. Cari muka. Nggak boleh. Harus sopan, harus baik sama Pak Bom Bom. Nggak boleh. Kayak Pak Bambang udah bergabung deh nih. Udah. Tap-tap layar ya Pak Bom Bom. Bentar dulu, aku ke toilet dulu. Udah. Udah Kak, udah gabung dia tuh. Tuh Pak Bambang udah gabung. Ini nih ada gabung. Siapa? Kenapa Yuli ketemuan sama Pak Bambang di situ? yang mana? Yang mana mirip? Ini, yang ini. Enggak lah. Jangan Oh, lupa Maksi ya. dia, Maksi. Yul, Hari Nggak mau nanti. hari Kamis kita ini ya. Ya. Bergabung. Hari Kamis ya, hari Ya. Kamis. Dadah. Nah, God bless. Bless you, bye-bye. Jadi si Bom Bom ini Bom itu Pak Bom Bom udah ada di bawah. Tap-tap layar dong Pak Bom Bom. Nah, Pak Bom Bom Shalom, naik. Bang Pak Bom Said. naik. Shalom Kak Eda shalom semuanya. Shalom. Pak Bom Bom mau naik nggak? Mumpung ada Bang Said di sini. Ayo, Pak biar Bom Bom. diceramahin, biar sama-sama menceramahkan. Biar saya ceramai kau pendeta kan. Ayo naik. Naik Pak Bom Bom. Detong Jangan, dia sa- mah. jangan sakit hati Pak ya. Oh ini udah 142. Harus Next, Kak. harus 150 nggak mau hanya segini. Tanggungnya ya. Naik ya kan, naik. Enggak lah, kita kan udah 200 itu udah biasa. Jangan nggak kuat pentasnya. Oh, apa itu? Jangan nggak kuat pentasnya. Diposting ulang ya guys. Ini ada pengumuman A1 Satu ya. langsung dari TKP. Ya. Gak usah Ya, naik. Pak Bom Bom. Kita sharing, ayo kita sama.
Nggak usah naik Pak Bom Bom, itu udah gabung sama Muslim. Iya makanya naik sini Pak Bom Bom. Ah, Bukan? Banyak yang ini, banyak yang sakit hati, banyak yang sedih perlakuannya yang waktu si Ripe bergabung itu. Banyak kan tuh netizen juga ini. Oh sebentar, kakak lagi live. Bentar. Disikan cekat. Jadi makanya tolong di tap di ini teman-teman ya, Pak Bom Bom lagi sarapan soalnya baru bangun. Tahu si Andaliman ini. Kalian jangan si Iya. Andaliman ini mata-mata di sini ya. Itu Andaliman itu sekretaris, Kak. Pak Bom Bom, makanya itu dia kalau diem sekarang udah direkrut. Tolong teman-teman ya. Oh, oke, kita dengar dulu statement dan narasi dari seorang Bang Said tentang penyerangan si Bom Bom ini terhadap Edi Sidabutar. Bagaimana ini Bang Said? Silakan bro. Shalom semuanya, Ibu Reda semuanya shalom. Jadi kita tetap ya fokus kita belajar kepada Alkitab ya, dasar kita adalah Alkitab. Apa yang diajarkan Yesus yaitu yang harus kita teladani ya. Kalau kita lihat di zaman dulu itu banyak sekali yang sudah berbeda pandangan ya terhadap ajaran ini, banyak sekali ya. Tetapi bukan begitu caranya. Kalau seandainya kita mengatakan gini, kita itu kan diberikan hikmat ya, Roh Kudus. Berdoalah teman-teman ya, berdoalah. Kalau kita mengatakan bahwa kita cerdas, saya katakan nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Karena memang ini nggak berhikmat. Menurut saya nggak berhikmat. Orang yang berhikmat itu bukan begitu, teman-teman. Saya katakan nggak berhikmat, ya. Bukan berarti saya berhikmat, tapi bukan begitu caranya. Makanya kenapa saya DM secara pribadi, ya, mau dibalas atau tidak masalah pribadi itu yang benar. Kita negor itu bukan di komal, tetapi cara kita memberikan masukan itu harusnya kita bikin ya. Apologet itu bukan saling menyerang, apologet itu bersatu. Beda pandangan, beda tafsir itu udah banyak tafsirnya. Yang berbeda pandangan itu mereka bisa baik-baik aja, kenapa? Karena mereka tahu, mereka berhikmat, mereka ngopi bareng, diskusi bareng, intern antara mereka, bukan di komal. Ayo serang Edi, sini udah keluar. Nah nggak gitu. Makanya pahami dulu konsep yang dibawakan oleh Edis. Saya bukan mendukung Edis. Saya juga mungkin ada beberapa yang nggak setuju dengan Edis. Ada, nggak perlu saya katakan. Tapi konsep yang dibawakan oleh Edis, definisi tentang menuhankan itu kan berbeda. Artinya tunduk, taat, dan patuh. Itu aja dulu. Kunci dulu definisi yang dipakai sama mereka dengan tunduk, patuh terhadap Muhammad. Itu Mr. M itu. Jadi pahami dulu. Bukan, wah langsung serang di sana. Nggak perlu itu. Itu nggak mencerminkan anak Tuhan yang baik. Saya katakan, sekelas pendeta pun saya akan katakan itu nggak mencerminkan anak Tuhan yang baik, nggak berhikmat. Bukan begitu caranya. Memang niatnya baik. Saya katakan bahwa niatnya baik, meluruskan, tetapi bukan begitu caranya. Bukan harus naik di komal, ditonton oleh jutaan orang atau ribuan orang di sana. Kalian pernah berpikir nggak teman-teman ya? Justru hal ini akan memicu mengambil keuntungan bagi RT 6. Itu yang kalian harus berpikir ke sana. Betul. Bukan kalian menjelaskan, tapi kalian nggak pernah pikirkan hal yang buruknya, yang kemungkinan yang akan terjadi ini seperti apa. Nih, saya maaf ya. Saya katakan saya pernah di RT 6. Memahami tentang Allah Tritunggal aja buat saya susah loh. Saya katakan. Betul. Karena saya pernah belajar di sana. Buat memahami Allah Tritunggal buat saya itu nggak mudah. Ya, jadi jangan ditambah-tambahi, ini ditambah rame. Bagaimana mereka akan paham? Bagaimana orang yang tidak memahami di dalam kekristenan? Goyah iman mereka. Kalian nggak pernah berpikir itu. Sejauh itu. Bahkan kayak kemarin ya, mohon maaf ini kalau misalkan di sini ada ya, ini Pak Bobom, saya bukan artinya saya benci, enggak. Saya pernah naik ke sana, saya tegur, Bapak kan pendeta, saya bilang. Saya typing di bawah, Bapak pendeta kenapa kasih panggung buat Pak Lidara ngomong seperti itu? Enggak begitu. Kalau Pak Lidara memang hukum, ya kenapa nggak dilaporkan secara hukum, selesai. Nggak perlu diramaikan di TikTok, ini si CP begini, ini bukan saya pro CP, enggak. Kalau memang CP melakukan pelanggaran, ya kan selesaikan secara hukum. Itu loh, bukan di komal teriak-teriakin begini. Dibayangkan seorang pendeta memberikan bangku sama orang yang begini.
Yang harusnya kalau seorang pendeta ini menengahi, nggak boleh begini bro. Ingat firman Tuhan, kita harus mengasihi sesama, bukan menjadi, mohon maaf saya katakan, bukan mempelopori, ya bahkan memberikan panggung. Kan lucu bos. Ini nggak ngerti saya pendeta kayak begini. Mohon maaf, saya kenapa? Karena nggak alkitabiah, sesuai dengan ajaran Yesus. Buat saya nggak ajaran Yesus. Walaupun saya baru jadi orang Kristen, tapi saya bisa memahami. Nggak gitu cara negor. Kita nggak boleh menghakimi, bro. Betul. Ingat, penghakiman itu milik Tuhan. Kita itu hanya memberikan nasihat. Bagaimana nasihat itu? Nasihat itu kita harus pakai hikmat. Contoh misalkan Bareda, kata-katanya kasar. Contoh, ada beberapa di Komal yang saya memang nggak setuju dengan kata-katanya. Mungkin Kak Reda juga tadi turun ya, sama. Mungkin nggak cocok dalam hati, sama. Aku pun sama. Kita nggak perlu sebutkan orangnya. Tapi kita juga nggak boleh menghakimi dia. Ada momen yang tepat di mana kita harus berbicara. Kak, inget ya, kita kan bisa secara pribadi ngobrol tanpa orang lain tahu. Kita harus menjaga, ya, harus menjaga saudara. Kita harus menjaga aib. Biarlah cara hikmat ini bekerja dalam hidup kita. Itu buat saya itu. Makanya saya kemarin juga ya Bu ya, maaf ya, saya DM RK, Bang RK. Ya ingatlah firman Tuhan. Kita harus bersatu. Tujuan kita Yesus Kristus. Masalah perbedaan itu wajar. Bahkan kan sangat luar biasa tanggapannya kepada saya. Nah, terus masalah ini gimana, Bang? Coba nanti saya ada waktu saya selesaikan. Nah, itu luar biasa. Artinya dia sudah kembali ke jalur firman-Nya sesuai dengan ajaran Yesus. Itu yang harus kita dukung ya. Bukan kita isinya ada begini kita main pro-proan. Maaf. Ingat kalian tuh nggak diajar begitu loh dalam iman Kristen. Dalam kondisi konflik, kita nggak boleh pro, tapi kita harus melihat ya. Melihat mereka anak-anak Tuhan juga. Mereka percaya Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan mereka, mendukung mereka, mengingatkan mereka. Bukan malah ikut-ikutan. Wah saya pro Pak BB, saya pro CP, saya pro RK. Nggak begitu, itu bukan iman Kristen. Iman Kristen adalah melihat siapa Yesus. Bukan pribadi. Contoh, misalkan maaf ya agak panjang. Contoh misalkan saya di sini bernarasi Tuhan kasih hikmat kepada saya menjelaskan tentang Alkitab. Ini adalah kecerdasan yang bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Jadi pada saat kami di atas panggung, bukan lagi diri saya yang diberitakan, tapi Yesus ini. Kalian lihat Yesusnya, bukan lagi sayanya, Bu Redanya, nggak perlu itu. Tapi bagaimana kalian memahami tentang siapa Yesus itu? Kemuliaan hanya baginya, bukan kita. Kita itu cuma alat, teman-teman. Ingat ya? Jadi jangan pernah mengagumi seseorang sampai kita lupa bagaimana cara mengagumi Yesus. Itu udah suatu hal yang keliru. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ya itu aja Bu Reda ya. Thank you. Thank you, bro. Ya, betul. Jadi apa namanya, room ini pun jadi jangan kadang-kadang kan banyak orang yang salah sangka ya, salah kaprah begitu. Kok ada room itu seolah-olah digosipkan hanya mendukung Edis. Enggak, teman-teman. Enggak seperti itu ya. Enggak ada itu, enggak ada ya. Kalian lihat ada yang pecah di antara apologet ini, itu saya dudukkan teman-teman ya. Saya selalu bekerja tapi di luar. Enggak pernah aku jadi pansus lah ya kan setiap ini. Tapi kalau ada yang naik ke roomku minta maaf. Waktu itu seperti misalnya si Agatha. Oh udah naik dia ke sini minta maaf. Tapi kan nggak mungkin setiap aku live naik dia minta maaf, nggak gitu juga. Sekali statement dia minta maaf, oke, close ya, close. Saya terima semua apologet ataupun anak-anak Tuhan yang mau ya, yang mau menarik percekcokan ya, jangan ribut-ribut ya. Aku tuh selalu bekerja seperti itu teman-teman ya. Jadi aku tuh di balik layar aku langsung ya di Wawa aku telepon, pokoknya saya bereskan semua. Seperti itu. Tapi kan nggak berarti juga aku 24 jam ya kan. Kalian pun harus mengerti saya juga teman-teman ya kan ya. Perbedaan waktu juga, kadang-kadang aku ada waktu saya, waktu mereka nggak ada. Ada waktu mereka aku lagi bekerja ya kan. Perbedaan waktu itu waktu kita kan 6 jam. Nah, ini teman-teman. Jadi iya si Justin nanti juga metong sendiri tuh teman-teman. Yakin dan percaya kalian teman-teman ya. Makanya apologet yang sudah kerjaannya hanya mau pansos ya kan, mau macam ini teman-teman ya, ingat baik-baik nanti juga mati sendiri tuh, mati sendiri itu teman-teman. Nah ini kita nanti hari Kamis teman-teman ya, akar semua pertengkaran ini, percekcokan ini, huru hara ini teman-teman ya, ini kan berawal dari waktu saya nggak spill suara teman-teman, nanti hari Kamis ya teman-teman kita langsung
ini A1 teman-teman ya. Kita langsung nanti dari mulut seseorang yang benar-benar yang jadi korban teman-teman ya. Jadi nanti makanya teman-teman, ini pun misalnya ada pun sampai kita ke TKP seperti ini teman-teman ya, kalianlah berpikir secara logika. Kita dari Eropa dan juga langsung ke apa namanya, ke TKP, itu kita pakai daun jambu apa daun pisang teman-teman, ya kan? Jadi ini kalian pikirkan. Makanya kita pemerhati itu ya, kita nggak main-main teman-teman ya. Makanya setiap orang yang mau berapologet, yang mau menginjil pun berhati-hatilah, to be careful ya, kalau berbicara atau berstatement ya. Kau siapa ngomongin Justin? Ini udah datang setan ini, ya kan? Ini setan. Kamu mau naik? Coba naik dulu kau, naik. Sedikit Naik, ya, naik. Bu. Naik. Sedikit lagi. Siapa aja? Ya. Jadi siapa Sedikit. aja yang masih menyerang-nyerang? Nih, ku blokir aja ini. Keluar setan-setan dari sini, ya. Keluar dari sini, ya. Lu kalau mau naik, misalnya naik kamu, jangan taping-taping di bawah. Siapa kamu ngomongin si Justin? Emang si Justin itu siapa? Hah? Ku tanya dulu kau. Emang dia malaikat gitu? Hah? Ini Kadrun mau oten yang jeletan ya kita bantai sampai mampus. Nggak dikasih kendor ya. Jadi nggak usah kamu sok-sok jadi apa pendukung di sini. Kita nggak ada mendukung si Edis, mendukung si Metatron, nggak ada di sini ya. Aduh, ampun, setan-setan Bu Eda, berkeliaran. sedikit lagi. Ya. Ini bicara tentang Alkitab kita ya. Kita melihat ya, satu yang kita temukan itu pada saat ya Rasul Petrus saat Yesus ditangkap. Apa yang dilakukan Rasul Petrus? Dia memotong telinga prajurit Romawi. Kemudian Tuhan bilang apa? Bahkan Tuhan itu memberitakan nggak seperti itu, jangan begitu ya. Apa iblis sudah merasukimu? Artinya Tuhan tidak setuju dengan perlakuan Rasul Petrus yang walaupun Rasul Petrus membela Tuhannya. Mungkin kalau kita berpikir, oh dia membela Tuhan wajar, dia rabinya kan, tapi nggak begitu ajaran kasih. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasul Paulus, yang sebelumnya Rasul Paulus ini adalah seorang yang apa ya, kalau saya katakan seorang yang kejam ya. Semua para murid-murid Yesus, pengikut Yesus itu semua dibantai. Kita lihat profilnya sebelumnya. Nah pada saat dia terima Yesus, apa ditolak? Ditolak tidak sama pas rasul-rasul yang tidak. Mereka terbuka. Lihat lagi Rasul Petrus pada saat dia menyangkal Yesus, menyangkal loh ini, bayangkan 3 kali. Lantas apa yang dilakukan murid-muridnya? Apakah mereka membuang Rasul Petrus atau menjauhi? Enggak. Mereka terima. Yesus mengingatkan, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Itu adalah nasihat yang bijak. Itu adalah hikmat. Itu mencontoh ke sanalah kita itu. Jangan Alkitab kita tahu tapi nggak dipakai ya. Mohon maaf, nggak iman itu. Artinya kita tahu ayatnya, kita tahu bagaimana Yesus, tapi kita nggak terapkan dalam hidup kita. Itulah firman yang nggak kita jalani. Itu bukan jadi pelaku firman, teman-teman. Ya. Betul, setuju. Jadi teman-teman, hari Kamis jangan lupa teman-teman, ya. Kita akan, ini kan akar dari segalanya ini, berawal dari situ teman-teman. Jadi nanti akan terjawab ya, si Iskariot nanti akan terjawab semua di live kita hari Kamis teman-teman ya. Dan jalur-jalur hukum akan tetap kita berjalan ya, proses ya. Jadi yang namanya di Konohakan kita harus mengikuti aturan. Jadi kita dukung juga yang dilakukan oleh Kak Francisca dengan tim ya. Kita harus kompak teman-teman ya. Kita harus kompak. Jamnya jam 7 sampai jam 8. Jam 8 pagi waktu Jerman. Jam 8 pagi, antara jam 8 pagi atau setengah 9. Itu jam berapa kalau Konoha ya? Bentar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar jam 2 siang. Sekitar jam berapa? Pin? Jam 2 Kalau atau jam 3. Ya. Jam 2-an.
jam 2, antara jam 2 sampai jam 3, teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya. Makanya harus to be careful ke depannya. Jangan karena oh saya ini di Manokwari, kata si Bom Bom. Apa yang tidak gampang kita lakukan ke Manokwari, Bom Bom? Ya, ini yang mengatur dunia ini. Ya, Bom Bom. Iskariot pun seperti itu. Jam 4 ya Pak Bom Bom di Manokwari, jangan lupa. Jangan ketiduran, nanti kelewatan lagi. Jadi kita nggak main-main. Ya, silakan. Reda. Silakan Kak Francisca. Semalam Bom-Bom itu live Bukan kan. naik. Nah, cerita Jadi kemarin. aku minta naik terus, nggak mau dia naikkan aku. Jadi kan aku tanya mengenai masalah dana anak Medan Anak Batak. kan, anak Medan, Anak nggak Medan, mau dia naikkan aku. Jadi dibilanglah begini, itu Rudi yang mengajak saya menggalang dana untuk anak Medan untuk pra peradilan. Jadi uangnya itu, dananya itu saya kirim langsung ke rekening Riri Yohanes. Itu yang apanya. Jadi aku bilang ke rekening Yohanes dari mana asalnya Pak, aku bilang gitu kan. Jadi aku tanya terus, dia marah dia. Berapa kali aku mau minta naik, nggak mau dia naikkan aku. Aku mau klarifikasi. Yang aku ceritain semalam Kak, Iya, nggak mau Kak dia Francisca mau naik, Nggak sampai mau bilang, Vin, aku mau naik, nggak dinaik-naikin aku, Vin. Mau Iya. kesana lagi aku. Pas Kak Francisca kesana lagi, nggak dinaikin lagi. nggak dinaik 2 kali aku masuk. Tahu nggak Iya. Kak? Tahu nggak Kak? Utusan dari sini 3 orang naik Kak Francisca, Bintang, Suhut. Kan pakai Subuh-subuh. pakai apa kan? Akun lain kan, ditanyai dia, oh sana kau, kadrun kau, oten kau, katanya gitu. Aku sempat dibilangnya, ngapain kau, oten kau. Jadi Pak Bom Bom bukan oten. Jadi apa Pak Bom Bom, aku tanya gitu kan, tapi nggak mau dinaik-naikkannya aku. Udah ada 10 kali mau dinaik Bom Bom. Tuh, nanti kalau live lagi dia aku lihat, aku mau naik, mau masuk lagi. Itu tandanya apa, Pak? Iya, Pada agresif loh herdernya. nggak mau dia. Heran aku. Iya. Mungkin tahu dia. Oh inilah para kadrun. Katanya gitu. Sama. Gue juga Kak Francisca waktu itu naik. Cuman memang waktu itu pas ada Pak Lidara itu kan. Nah, kemudian dengarkan Iya. di bawah. Oh ini nggak cocok sama imanku gitu loh. Artinya saya ngomong, Pak, tolong up saya. Saya tuh bukan ingin mengkerdilkan, nggak ada. Kami satu koma, kami banyak juga mendengarkan tentang ajarannya Pak Bom Bom ya, awal-awal itu karena kita satu koma bareng sama Bu Shofi ya, Pak Bom Bom, Pak CP, Kak Elia ya, kemudian RK, kita sering satu room. Saya sering banget mengikuti ke sana karena saya mengasihi, sebenarnya. Saya mengasihi bahwa ini udah keluar konteks nih daripada firman Tuhan. Saya pengen ingatkan dia, jangan terlena nih. Ini udah artinya suatu hal yang salah. Seorang gini, logis gini. Contoh saya lagi bertikai sama Kak Pain ya. Saya sebagai orang ketiga yang mengerti firman Tuhan, saya ambil contoh Kak Francisca. Kak Francisca, pada saat kami bertikai berdua, apa yang dilakukan Kak Francisca sebagai anak Tuhan? Apa yang kita lakukan? Menengahi, ampuni, kalian maafin sesuai ajaran itu kan yang benar. Betul. Jangan langsung kan, kita harus masuk, kita DM dia atau ke Wawa, kita harus saling menasehati kan, saling introspeksi. Bukan kayak gini langsung di wow kadrun kau, ini kau. Tabrak-tabrak. Aduh. Enggak lah, yang lucunya dibilangnya bodat kau, monyet kau, ih Tuhan, ampun, aku bilang gitu. Kak Francisca aja mengerti ya teman-teman, mengerti artinya dibawa secara privat, ngobrol. Dia tuh pengen niru-niru Kareda loh sekarang, dari bando-bandonya, ucapannya. Mirip banget. Tuhan, saya banyak sekali soalnya mengikuti pelajaran ya, mengikuti sering masuk room, melihat bagaimana beritakan firman, banyak belajar saya terus terang. Dia udah salah satu di dalam diri saya, udah suatu yang senior buat saya. Karena saya banyak sekali mengikuti pelajaran. Si Pak Bom Bom itu cocoknya jadi ini, badut, lucu-lucu, bikin orang ketawa, itulah cocoknya. Tapi kalau yang serius-serius begitu dia nggak cocok karena dia baperan. Iya, artinya Tuhan. kembali ke firman Tuhan itu paling utama.
Jadi kayak main-main dibuatkan firman Tuhan itu sama dia kan. Tapi siapa yang masuk semalam ke komalnya Pak Bombo yang mengatakan Bapak kan bukan tamat sekolah pendeta, saya kan tahu Bapak tidak. Jadi dari mana kau tahu? Ya saya tahulah, saya selidiki dan juga Rudy Yohanes sudah mengasih tahu sama saya. Aku ketawa-ketawa di bawah, mampus sudah kena adu domba. Aku mikir ketawa aku. Diadu Ya, Kak Reda, diadu Pak Bobong diadu semalam. sama Iskariot. Katanya informasinya saya dapat dari Iskariot mengenai Bapak gitu. Iya, iya, langsung ditelepon. Coba buah batu naik ke atas, kita jelaskan menurut iman kita sebagai Kristen, coba naik. Saya bukan polos, tapi saya kembali pengajaran Bang Yesus. Said baik, tapi terlalu polos abang ini. Polosnya naik. gimana ya? Coba ajaran Yesus seperti apa, coba naik ke sini, kita coba diskusikan iman kita, ayo. Jangan gitu Pak Said, mirip kayak Pak Bobong kayak begitu. Aku nggak suka. Kayak ini loh, kayak pemegang kunci kerajaan sorga. Kunci surga, kunci surga. Gitu. Ada di bom-bom. Woi. Jangan adu-adu kayak gitu. Biarin aja, biarin. Buah batu itu paling Pak Bom-bom. Iya. Lagian gini ya teman-teman, tentang apa statementnya Edi Sidabutar ya, itu kan dia itu berdebat dengan sesama kadrun ya. Mau seperti apapun itu taktik dia, apapun itu ya, yang penting kita lihat buahnya. Tapi kalau ada statement dia yang menyesatkan benar-benar, dia pelintir ayatnya dari Alkitab ya kan, ya kita pun ya kan, maksudnya gini loh, bukan apapun itu ya kan, is nobody perfect ya kan, ada saatnya dia mungkin sarkas-sarkas sedikit ya kan, seperti itu soal biasa gitu loh, nggak harus semua harus aduh kayak kucing yang kena hujan seperti itu, masa sih ya? Jadi awalnya kan memang mulut si Bom-Bom ini yang pertama sekali dari penyalipan ya. Di sana dia menyerang-nyerang si Edis itu membabi buta teman-teman, ya kan? Dan dia buktikan juga waktu dia menaikkan kadrun, dia mengkick Raja Debat dan RBN di situ ya. Kita itu sudah tidak udah offside. Ya, dan di situ berkumpul siapa tuh? Tamatlah sudah ya. Mulut si Iskariot yang aku kan waktu itu transfer ke istrinya si anak Batak. Buktinya udah ada di saya ya. Sudah ada di saya. Bukti transferanmu itu udah ada di tangan saya. Ya, tinggal kita pajang. Ya, sudah ada di saya. Jadi nggak usah terus-terus nyerang-nyerang. Polo, itu tetap layar dulu. Isi Iskariot ini pasti udah dibawa. Ya, nggak usah mulutmu terus-terusan ngejelek-jelekin si Edis terus. Kau goreng lagi sekarang mau bergabung dengan kadrun itu. Bagaimana caranya supaya si Edis itu begini. Kalian itu harus kompak. Jadi tolong jangan. Waktu itu kan sampai dihitung-hitung followersnya si Edis Sidabutar. Memang ada kan puluhan ribu, sekarang udah mulai turun kan, makanya yang awam-awam itu, kalian itu harus kompak, ya, udah gua bilang ya, lu memang harus harus bernyanyi di kamar sepultulu. Tetap kita dukung dari manapun nanti teman-teman ya. Jalur hukum harus tetap kita jalan, gak boleh kita macam-macam. Ya, coba, ya kan, bergabung dengan si Bom-Bom ya. Di sini kita tidak, makanya aku bilang ya, buat si Pak Bom-Bom ya, kalau Anda statement mau minta maaf ya, di room Anda pun itu tidak apa-apa. Karena kalau misalnya saya undang Anda ke room saya ini, nggak mau saya mengundang karena kegedean Bapak, nggak muat nanti. Statement aja di situ, nggak usah mau naik di roomnya si Edis Sidabutar ya. Siapa lu juga harus naik di sana kamu? Hah? Coba siapa kamu? Hah? Wawa nggak dijawab, ini nggak dijawab, mati kalian sekarang semua. Ya.
Coba semua kalian semua sekarang menyerang si Edis Sidabutar, ya. Saya pun kan kadang-kadang kasihan juga ngelihat teman-teman netizen. Kareda ini apalah. Tapi kan saya kan berusaha, iya kan ya teman-teman. Aku tuh berusaha ya. Seperti kemarin kalian lihat kan. Aku tuh pas di roomnya siapa itu kemarin ya. Yang waktu aku tuh gabung dengan si Kiamat, ya kan ya. Di situ benar-benar ya adem ya, dan di situ si Kiamat memang sangat maksimal ya untuk mengejar kadrun di situ. Nah, jadi di situ cara saya seperti itulah teman-teman. Tapi kan nggak bisa, kan saya juga 24 jam nggak mungkin masuk ke sini harus saya iniin, kan nggak bisa juga seperti itu kan teman-teman ya. Saya pun punya apa namanya tenaga apa namanya energi kan teman-teman ya. Jadi ya begitulah teman-teman cara saya supaya meredam situasi ya. Waktu itu si RK sudah waras ya kan ya. Udah ternyata dia sekarang saat ini nyerang-nyerang lewat PT. Ini juga perlu dipertanyakan. Jadi, ya silakan Bro Said, silakan. Saya kepencet aja tadi. Ayo lah yang lain. Lanjut. Bagus. Oh, oke. Oke, iya. Yuli Ana ini siapa, teman-teman? Si Yuli Ana ini. Tolong di typing dong, Yuli Ana mau naik apa itu kepencet gitu. Takutnya kepencet ya. Jadi kalau yang mau naik itu saya mau mengungkapkan ini gitu. Jadi kita supaya tahu gitu loh, teman-teman ya. Jadi di posting ulang teman-teman ya, dikirim-kirim ya. Terus jangan lupa teman-teman ya. Itu kalau apa namanya ada posting ulang teman-teman gitu, aku ada upload ya di PT teman-teman ya, tolong diposting ulang teman-teman. Kalian dukung dong room kita ini kan, room kita ini pembasmi soiton-soiton yang bergentayangan kan. Loh, ya, diposting ulang dan juga apa namanya tetap kalian dukunglah teman-teman. Kalian kan yang membuat room ini jadi harus, ini room penetralisir teman-teman ya. Tidak ada di sini kita pro ke ini, tidak ada seperti itu. Jadi kalian lihatlah cara saya teman-teman. Dari dulu saya itu orangnya tidak mau mempublish begitu teman-teman ya. Jadi ya membasmi soitan-soiton yang berkeliaran. Tidak ada pro ke ini, pro ke itu, nggak ada itu. Jadi nanti juga mungkin kedepannya saya harus beli HP lagi, satu lagi teman-teman ya. Aku kan sudah ada sound card di sini, nanti juga aku bisa menghibur kalian sekali-sekali bernyanyi begitu toh. Ya. Jadi aku nanti nyanyi sekali-sekali gitu, satu lagu aja 24 jam. Kaya soalim, mana ada kadrun orang kaya di sini, tahu kalian itu. Kalau ada yang tukang-tukang bersih toilet itu udah kadrun itu. Shalom. Gak itu, mana ada kadrun orang penerima bantuan di seluruh dunia ini negara kadrun, gimana sih? Horas buat kalian semuanya ya. Selamat bergabung ya. Jadi hari Kamis ya, jangan lupa teman-teman. Kita akan menjawab ya semua tipu-tipu muslihat dari mulut si Iskariot ya selama ini. Jadi di situ nanti akan, makanya kita bilang ke si Bom ya, si Pom ya, dalam menyampaikan jalan kebenaran. Ya betul Martin Mamase ya, si Pom ya, kalau ada di bawah silahkan tap layar ya, tap layar, berikan kontribusimu Pom ya. Jadi kalau ada misalnya semua donasi ya yang lewat Anda itu di apa namanya benar itu jam 2 kalian, waktu kalian bukan masih pagi itu nanti ya. Tolong di-spill dong Bom. Nah, ini nih misalnya ada 100 juta ya kan? Ini ada sama saya. Nih udah terkirim. Waktu itu tanggal segini nih ada nih. Tunjukkan gitu doang Pak Bom. Masa nggak bisa gitu loh Pak Bom? Gimana sih? Itu Silakan, makanya Kak aku tanya kemarin waktu mau naik. Dia bilang itu ke rekening si Rudi Yohanes.
Ya tentu kalau dikirimnya ke rekening Rudy Honest. Jadi dari para donatur dikirim kemana? Tentu ke dia kan. Itu yang mau aku tanya. Tapi mungkin nggak berani dia naikkan aku kemarin. Dia mau kutanya. Biar jelas si Iskariot, biar jangan bisa ngomong kan. Betul. Iya. Tapi tahu nggak, Dek Reda? Aku kan ada di Facebook. Jadi dia bikin begini. Si Sophia sama si Edis itu apa katanya? Entah apalah dibilang. Jadi ku bilang begini, urus aja dirimu, jangan urus di orang lain. Apa dia jawab? Iya tanteku cantik katanya. Ih, ambil hati, Amit. Maksudnya biar jangan kuteruskan kasusnya itu. Ih, iya tanteku cantik katanya gitu. Iya Amit. Ya dia ngomong begitu. Kalau nggak kayak gitu, Masa kayak mau bilang, ini panteku cantik. Amit kau pikirku. Ambil hati, biasa. Kemarin Nanti kita ngomong-ngomong, bertelepon lagi. aku aja dijelek-jelek. Apa dek? Iya. Nanti kita bertelepon lah sebentar, barang sebentar. Gila ya, si Rondia itu yang suruh. Aduh. Iya, tante gue cantik. Masih bisa kau bicara seperti itu, Iskariot? Iya, gantengnya ponakan tante Francisca. Mereka sekarang ini sudah begini. Mental mereka itu is not normal now, teman-teman. Jujur. Rata-rata saya lihat, siapapun ya, baik itu para apologet pemegang kunci surga dan pemegang kunci neraka itu, teman-teman. Mental mereka saat ini is not labil, ya. Is not normal, ya. Mereka saat ini jadi kayak apa? Kayak ikan yang kekurangan air gitu loh. Jadi mengep seperti itu karena Donald sudah men-stop transfer uang. Ya betul, Bro White. Udah gangguan beneran. Linglung, iya betul. Iya. Iya betul, iya. Mogap, iya betul. Kalau bahasa Jermannya mogap. Kupingmu sudah kau potong. Iya benar. Ini harus benar ini mana? Tapi masih juga pitinya membicarakan Edis juga, Kak Kareda. Iya, benar, masih. Itu dia makanya. Sekarang kan dia udah ngambil-ngambil hati ke tantenya mantan anggota DPR. Iya kan? Udah mengambil-ngambil hati. Iya, tanteku cantik katanya. Mau tuh ramba-ramba. Betul. Aku makan coklat jadi serak ini tenggorokanku. Coklat ke apa teman-teman? Nanti kalau aku pulang nanti aku bawain ke kalian ya. Satu-satu. Ya. Ini coklat-coklat yang paling enak ini. Jadi pilihan-pilihanku ini teman-teman ya. Nih. Ini 6 euro setengah, 6 euro ya. Nanti aku bawa ya. Tenanglah kalian. Ya, nanti dibawain. Makanya nanti akan ini ya, teman-teman, misalnya 20 orang, 40 orang lah kebagian, ya kan? Next berikutnya kebagian misalnya entah kayak parfum apalah gitu, ya kan? Nanti akan